anaknya baru lahir bisa ngomong, bukan, itu bukan bapak saya. Terus akhirnya ditudoi, bapak saya itu jongkok ngawur. Bapak saya itu pengembala kambing. Jadi ternyata ada pengembala kambing nggak pulang-pulang nunggu kambingnya, terus daripada nganggur ya ngeloni PSK ya sampai hamil. Cuma nakalnya si PSK-nya nuduh juret. Nah, itu juret kena kualat. Nah itu ya. Jadi ya memang repot. Jadi kalau sholat, makanya dalam fikih itu ada begini Pak, dalam fikih itu. Kalau pas sholat dipanggil orang atau gimana, atau ada orang salam atau gimana, kita keraskan bacaannya. Wailul maghdubi alaihim waladdallin. Pokoknya dikeraskan. Cuma hati-hati kalau tujuan mengeraskannya karena memberitahu tamunya, batal. Sama seperti tasbih itu. Jadi jenengan sholat, imamnya salah umpama ya, imamnya salah. Jenengan subhanallah gitu kan, biasanya kalau mengingatkan, lah itu subhanallah tujuannya hanya mengingatkan tok, batal. Lah terus tujuannya apa subhanallah? Ya tujuannya ya tasbih ngono ae, krana Gusti Allah ngongkon tasbih. Kalau imamnya salah, kita disuruh tasbih subhanallah. Sing repot ibu-ibu, ora tasbih keplok-keplok kan malah koyok dolanan. Imamnya salah, angel di dalam mukena keplok-keplok ra krungu. Repot. Itu ya. Jadi jangan hanya punya tujuan mengingatkan imam, karena itu bagian dari kalam. Bagian dari kalam, karena kita waktu sholat nggak boleh ngomong. Itu bagian dari kalam, tujuannya mengingatkan, lah malah batal. Jadi ya, apa tujuannya? Zikir. Sholat itu zikir ya, tujuannya ya subhanallahnya zikir. Nah, itu ya. Ya ini agak repot karena itu tujuan. Sama seperti tadi, Allahu Akbar, takbirnya dikeraskan karena ada tamu yang salam. Jadi tujuannya mengeraskan jangan untuk tujuan memberitahu, ya digabung lah ya. Jangan hanya tujuan itu tok. Jangan hanya tujuan itu tok, tapi ya memang niat tujuan takbir. Sama seperti gini loh. Tapi sekarang kalau di Indonesia nggak ada contoh itu nggak ada. Waktu perang dia masih berdiri, mau ditebas kepalanya dia terus ruko set. Ruko endo ya apa bahasa Indonesia nih? Ya itu menghindar. Seret, tujuannya ruko menghindar. Jadi itu tujuannya aja karena menghindar tok ya memang asli ruko. Tujuannya menghindar ya wassalam. Artinya sholatnya, lah nanti di belakang ada sholat khauf ini, fa'in hiftum farijalan, ada sholat khauf. Karuan dari awal kalau ada sholat khauf ya sholat karena takut itu darurat. Nah ini nanti di belakang nih, pas ini ayat ini bahas sholat khauf. Tak lanjutkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hiftum, mongko lamun wedi sapa sira kabeh. Jadi dalam sholat ada ketakutan min aduin saking musuh, ausailin utawa banjir, ausabuin utawa hewan buas. Jadi pas sholat enek banjir. Farijalan mongko sholat halih melaku sikil. Jam'u rajilin rupane jama'i lafat rajil, piro-piro melaku sikil. Ayu musatun tegese melaku sikil. Solu sholato sira kabeh. Aurubanan utawa numpak berkendaraan. Jam'u raqibin. Ai tegese kaifa amkana halih kaya apa kongang utawa mungkin apa raqib mustaqbilil kiblati halih pira-pira madhep kiblat awiriha utawa ora mustaqbilil kiblat wa yumi'u lan isyarah sapa wong dirukuki kelawan rukuk wa sujudi lan sujud. Nah ini ya, ini kondisinya ketika perang, di medan perang sudah masuk waktu sholat. Jadi pas di kondisi medan perang masuk waktu sholat, kalau meninggalkan sholat malah kodok, itu tetap nggak boleh meninggalkan sholat Pak. Di medan perang tetap sholat, sholatnya namanya sholat khauf ya seperti biasa, tapi nggak usah madhep kiblat. Sholat karo ting 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 ting, terus saiki yo nganggo bom karo tembak-tembakan kayak Palestina, tapi sambil sholat. Nah itu, jadi boleh meskipun kena darah. Jadi umpama kena darahnya keluar,
itu tetap darah kan najis, tapi ini dimakfu. Jadi menghadap kiblat nggak wajib, terus kena darah nggak wajib. Wes pokoknya yang penting sholat, karena memang darurat. Contohnya begitu. Banjir sama, ada banjir ojo sok khusyuk. Banjir panggang ngene yo. Jangan sampai ibadah itu menjadi tersangka lah itu. Menjadi kambing hitam. Jangan sampai ibadah itu menjadi tersangka atau menjadi kambing hitamnya masalah dunia. Goro-goro sholat aku gak sugih, mengkambing hitamkan sholat. Goro-goro sholat akhirnya mati. Malah ternyata memang begitu ya, ayatnya begitu kok. Fa in khiftum farijalan aw rubbanan. Nah itu. Jadi ketika kamu takut sholatnya dalam kondisi takut, ya farijalan, maka berjalan melakukan sikil, aw rubbanan atau berkendaraan, ya kono. Jadi jangan sok soleh tetap mengejut lho, kayak gempa ya melayu lah. Nggih, aja sok khusuk lah. Kiai saya itu dulu lucu. Jadi pas ngaji di masjid, Mbah Yai ngaji. Saya ya pas sama teman-teman sepondok pas bawa kitab begitu. Gempa, guru. Kita mau lari nggak berani, karena Mbah Yai nggak lari. Takut suul adab, takut nggak punya adab. Tapi mau ada yang lari, akhirnya Mbah Yai keluar, wah langsung geruduk. Ternyata Mbah Yai ya lari juga. Udah gempa udah agak anu itu. Nah itu jadi seru. Nah itu ya. Jadi artinya jangan sampai ibadah itu menjadi kambing hitam. Nanti kalau kita kena apa, kejatuhan genteng masjid akhirnya ya gara-gara sholat. Oh, jangan begitu, malah justru sholatnya itu boleh sambil lari. Namanya sholat khauf. Sholat takut. Ya udah ya niatnya ya biasa, niat sholat biasa. Atau ada tadi sabuin hewan buas. Iya. Ada ular sholatnya penggah meneng terus kayaknya malah dikhusuk nih ya, ayo bar caplok itu ya. Jadi tetap ya lari. Jadi ya begitu sama Nabi juga dulu begitu. Dari Nabi itu ya melakukan Pak sholat khauf itu melakukan. Kalau kondisinya genting tapi nggak dalam kondisi berkecamuk di tengah medan perang, tapi kondisi genting itu ada suruh yang jaga. Yang jaga itu ya kondisinya sholat.